Mau saya juga Pak. Aduh. Panas banget punggungnya. Wah, sakit bro. Weh, ajo. Weh, ajo. Habisin. Weh, habisin. Saya kecewa ya pas lagi demo ini sama anggota Brimob nih. Saya mau ngantar makanan, food ke daerah Petamburan, tapi sama polisi yang di sana suruh belok kiri, kita belok, ya kan? Gak taunya pas banget kita belok kiri mau ngantar makanan, kita ditembakin gas air mata. Gitu. Kenapa bang? Tembaknya itu? Kena mata saya langsung motor. Langsung, makanan saya buang gitu. Emang istilahnya Brimob ini ada dong hati nurani. Nggak semua pendemo ini di jalan. Ini kan di sini pengguna jalan banyak, Ya, bawa anak, ada bawa istri, ya kan? Kamu bawa anak apa di Saya bawa anak, saya bilang, saya bawa anak sih. Tembak gas air mata 2 kali. Sampai makanan saya buang itu harganya hampir 135.000. Emang mau Brimob ganti, emang mau pemerintah ganti. Lihat dong rakyat kecil. Coba. Kita udah susah, ya kan? Kita susah, sampai istilahnya maaf kata, data kita aja dipakai sama polisi buat pinjol. Itu pernah sekali saya. Kenapa? Pernah sekali di Indodana saya pakai. Bayangkan sebuah gedung megah yang seharusnya menjadi rumah rakyat, berdiri kokoh di jantung ibu kota. Dikelilingi pagar tinggi yang selama ini dianggap sekadar pembatas fisik. Namun pada suatu pagi, publik dikejutkan oleh pemandangan aneh yang membuat bulu kuduk merinding sekaligus menimbulkan gelak tawa sinis. Pagar besi itu kini berkilau hitam, basah, dan licin karena dilumuri oli. Bukan hanya pagar, barikade beton di depannya pun bernasib sama, penuh noda hitam yang menetes ke aspal. Seolah-olah gedung yang seharusnya terbuka untuk aspirasi rakyat berubah menjadi benteng yang menolak rakyatnya sendiri. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa lembaga yang menyebut dirinya wakil rakyat justru merasa perlu membentengi diri dari rakyat dengan oli dan lem? Apakah benar ini sekadar langkah pengamanan teknis? Atau justru simbol kepanikan dan ketakutan yang tidak pernah mereka akui? Dan yang lebih mengerikan, apakah oli yang licin itu hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah krisis kepercayaan yang sedang mengguncang fondasi demokrasi negeri ini? Di tengah panasnya suasana politik negeri ini, ketika suara rakyat kian lantang menuntut keadilan, dan ketika ketidakpuasan masyarakat sudah menjelma menjadi gelombang besar yang siap meluap ke jalan-jalan ibu kota, sebuah pemandangan ganjil sekaligus kontroversial muncul di depan gedung megah yang berdiri kokoh di Senayan. Gedung itu, yang seharusnya menjadi simbol keterwakilan rakyat, justru menampilkan wajah yang dingin,
penuh kecurigaan, dan terkesan ketakutan. Pagar besi yang biasanya berdiri dengan wibawa, kini berubah menjadi tembok licin yang berkilau hitam karena dilumuri cairan oli. Beton pembatas di sekeliling gerbang utama pun bernasib sama ditutup, dilapisi, seolah-olah dipersiapkan untuk menghadapi serangan musuh dalam pertempuran. Bukan sekadar rumor, mata publik yang menyaksikan langsung melalui rekaman jurnalis dan bidikan kamera warga membenarkan apa yang sebelumnya terdengar mustahil. Oli benar-benar menetes di pagar, membuatnya hitam mengilap, licin, dan mustahil dipanjat oleh tangan manusia biasa. Apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Mengapa lembaga yang seharusnya menjadi rumah rakyat justru seakan berubah menjadi benteng yang menolak rakyatnya sendiri? Gambar-gambar itu cepat sekali menyebar di media sosial. Dalam hitungan menit sejak pertama kali muncul, lini masa dipenuhi oleh foto dan video pagar DPR yang berlumur oli. Netizen bersuara keras, sebagian dengan nada sinis, sebagian lagi dengan nada marah. Bahkan ada yang menertawakan seakan menyaksikan sebuah sandiwara yang terlalu konyol untuk dipercaya. Panik, tanya seorang pengguna Twitter dengan caption singkat, seraya mengunggah foto pagar hitam yang dilingkari merah untuk menegaskan bagian yang dilumuri oli. Kenapa harus segitunya? Apakah mereka begitu takut dengan rakyat? Tulis seorang lainnya, menuai ribuan likes dan komentar yang menyambung. Narasi tentang ketakutan dan kepanikan segera mendominasi perbincangan publik. Gedung DPR, yang biasanya disorot karena perdebatan soal undang-undang, kali ini menjadi buah bibir karena pilihan pengamanan yang tidak lazim, bahkan aneh. Oli, benda sederhana yang biasanya hanya kita temukan di bengkel atau mesin kendaraan, kini berubah menjadi simbol politik. Simbol betapa jauhnya jarak antara rakyat dan para wakilnya. Media arus utama pun segera ikut menyoroti. Tempo, Kompas, Liputan 6 hingga televisi berita menampilkan liputan langsung. Kamera memperlihatkan pagar tinggi yang berkilau hitam dengan noda oli yang masih basah. Seorang reporter mendekat, menunjuk bagian atas pagar besi yang tampak lengket. Bahkan ada lem, katanya dalam laporan langsung, yang membuat pagar ini tidak hanya licin, tetapi juga lengket di beberapa titik, seolah dipersiapkan agar siapapun yang mencoba memanjat akan langsung kehilangan keseimbangan. Liputan itu membuat publik semakin terhenyak, seolah-olah kita sedang menyaksikan adegan dari film distopia, di mana gedung parlemen tidak lagi menjadi tempat rakyat menitipkan aspirasi, melainkan sebuah benteng militer yang melindungi penghuninya dari rakyat itu sendiri. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Siapa yang memerintahkan pagar itu dilumuri oli? Atas dasar apa langkah itu diambil? Dan yang paling penting, apakah ini cara yang pantas dilakukan oleh sebuah lembaga negara terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pendapat? Polisi, ketika ditanya, buru-buru mengeluarkan pernyataan. Kapolres Metro Jakarta Pusat menegaskan bahwa pihak kepolisian hanya bertugas menjaga keamanan. Kami tidak tahu soal oli. Itu bukan bagian dari pengamanan kami. Kami fokus pada jalannya aksi agar tetap kondusif, katanya. Namun pernyataan itu bukannya meredakan, justru menambah kebingungan. Jika bukan polisi yang melumuri oli, lalu siapa? Apakah aparat internal DPR? Apakah pihak lain yang sengaja mempersiapkan benteng tersebut? Misteri itu semakin dalam ketika beberapa saksi mata mengatakan mereka melihat pekerja berseragam tertentu pada malam sebelumnya, sibuk mengolesi bagian pagar. Namun, tanpa bukti resmi, semua itu tetap menjadi spekulasi. Dan dalam dunia politik, spekulasi seringkali lebih berbahaya daripada fakta itu sendiri, karena mampu membentuk persepsi publik yang sulit dibendung. Bagi sebagian orang, pagar berlumur oli ini hanyalah masalah teknis. Itu strategi pengamanan. Wajar saja, karena kita tahu demo besar-besaran akan berlangsung, kata seorang pengamat politik di televisi. Tetapi bagi mayoritas rakyat yang sudah lama merasa tidak didengar, pemandangan itu seperti tamparan keras. Mereka merasa benar-benar tidak dianggap sebagai pemilik sah negeri ini. Bukankah DPR seharusnya mendengar rakyat? Bukankah pagar itu seharusnya terbuka lebar untuk aspirasi? Bukan dilapisi dengan bahan yang menjauhkan rakyat dari wakilnya? Ionis Sekoli, ketika rakyat datang untuk bersuara, mereka disambut bukan dengan dialog, melainkan dengan oli licin yang menolak kehadiran mereka. Inilah yang membuat peristiwa ini tidak sekadar soal pagar, melainkan soal citra lembaga legislatif itu sendiri. Oli itu berubah menjadi metafora ketakutan, metafora jarak, metafora bahwa di mata penguasa, rakyat kini lebih mirip ancaman daripada sahabat. Tidak berhenti di situ, meme-meme mulai bermunculan. Di Instagram, seorang kreator mengunggah editan pagar DPR dengan tulisan pagar oli nasional. Ada pula yang membuat ilustrasi lucu. Anggota Dewan panik berlarian sambil membawa kaleng oli, menutupi pagar dengan wajah ketakutan. Di TikTok, video pendek memperlihatkan anak muda mencoba memanjat pagar rumah, lalu terpeleset karena dilumuri oli. Dengan caption,
simulasi masuk DPR hari ini. Fenomena ini menandakan sesuatu yang penting. Publik tidak hanya marah, mereka juga menertawakan. Dan dalam politik, ketika rakyat sudah bisa menertawakan penguasanya, berarti otoritas moral sedang runtuh perlahan. Oli itu, yang awalnya dimaksudkan sebagai tameng, justru berbalik menjadi senjata satir yang mempermalukan. Sementara itu, masa aksi tetap bersiap. Mereka tahu ada oli di pagar. Tetapi itu tidak membuat semangat mereka surut. Bagi mereka, oli hanyalah penghalang kecil. Suara mereka jauh lebih kuat daripada sekadar pagar licin. Seorang mahasiswa yang diwawancarai media mengatakan, kalau niat kita tulus untuk menyuarakan kebenaran, pagar setinggi apapun, dilumuri apapun, tidak akan menghentikan kami. Kalimat itu berulang kali diputar di media sosial, menjadi semacam slogan baru. Rakyat merasa semakin yakin bahwa oli di pagar hanyalah simbol kecil dari sesuatu yang lebih besar. Rasa takut elit pada kekuatan rakyat, dan semakin mereka mencoba menutup diri, semakin besar gelombang kritik yang datang menghantam. Di dalam gedung, suasana tak kalah tegang. Beberapa anggota dewan terlihat resah. Ada yang menganggap langkah itu perlu, ada yang diam saja, ada pula yang menolak bicara kepada media. Namun publik sudah terlanjur menilai. Setiap diam, setiap senyap ditafsirkan sebagai pembenaran. Mereka yang duduk di kursi empuk Senayan kini tak lagi bisa menghindar dari sorotan. Oli di pagar telah menjadi simbol yang melekat pada citra mereka. Simbol yang akan sulit dihapus, bahkan setelah oli itu dibersihkan dari besi dan beton. Dan disinilah kita menyadari sesuatu yang lebih dalam, bahwa kadang-kadang sejarah tidak ditulis oleh peristiwa besar saja, melainkan oleh detail kecil yang tampak sepele. Oli di pagar DPR mungkin terlihat remeh, tetapi ia berbicara banyak tentang relasi antara rakyat dan penguasa. Ia berbicara tentang ketakutan, tentang jarak, tentang keengganan untuk membuka diri pada kritik. Ia berbicara tentang krisis kepercayaan yang semakin dalam, tentang lembaga yang seharusnya menjadi rumah rakyat, tetapi kini justru menjelma menjadi benteng asing. Oli itu, pada akhirnya, adalah potret kecil dari persoalan besar bangsa ini. Semakin jauhnya jarak antara rakyat yang bersuara dan wakil yang seharusnya mendengar. Hari itu, 25 Agustus, Jakarta terbangun dalam suasana yang berbeda. Udara pagi terasa berat, bukan hanya karena polusi yang biasa menggantung di langit ibu kota, tetapi juga karena rasa tegang yang merayap di antara warga. Di media sosial, seruan untuk turun ke jalan sudah bergema sejak malam sebelumnya. Mahasiswa, buruh, aktivis, hingga kelompok masyarakat sipil lainnya bersatu dalam satu tekad, menyuarakan ketidakpuasan terhadap para wakil rakyat yang dinilai terlalu jauh dari aspirasi rakyatnya sendiri. Jalan-jalan menuju Senayan mulai dipenuhi konvoi kendaraan dan massa yang berjalan kaki. Mereka membawa spanduk, poster, megafon, dan yang paling penting, suara lantang yang tidak bisa lagi ditahan. Sementara itu, di dalam kompleks DPR, aparat keamanan sudah berjaga sejak dini hari. Barikade beton, pagar kawat berduri, dan tentunya pagar oli yang sudah viral itu kini berdiri sebagai benteng utama. Mobil water cannon berjejer, gas air mata siap sedia, dan ratusan aparat bersenjata lengkap mengawasi dengan tatapan dingin. Seolah-olah bukan rakyat yang akan datang, melainkan musuh negara yang berbahaya. Pemandangan itu menimbulkan pertanyaan. Benarkah suara rakyat kini diperlakukan sebagai ancaman? Massa mulai mendekat, langkah-langkah kaki mereka bergema di jalan aspal. Teriakan yel-yel semakin keras, menggema di antara gedung-gedung tinggi yang membatasi langit Jakarta. Hidup rakyat, turunkan wakil yang berkhianat. Suara itu bergema, diikuti ribuan suara lain yang menyatu bagai ombak besar. Kamera wartawan berlomba menangkap momen. Drone berterbangan di udara, merekam lautan manusia yang memenuhi jalan. Dari atas, terlihat jelas lautan bendera, spanduk warna-warni, dan barisan panjang massa yang mengular menuju gerbang DPR. Dan di depan mereka, pagar hitam licin itu berdiri, seperti raksasa bisu yang siap menolak. Oli yang menetes dari besi memantulkan sinar matahari, berkilau seperti peringatan. Beberapa demonstran menunjuk ke arah pagar, menyoraki, bahkan ada yang berteriak, "Lihat, beginilah mereka menyambut rakyat, dengan oli, bukan dengan hati." Seruan itu kembali viral di media sosial, karena wartawan yang merekam langsung mengunggahnya dalam hitungan detik. Di balik pagar, aparat berbaris rapi. Wajah mereka tertutup masker, mata mereka tersembunyi di balik kacamata hitam. Tidak ada ekspresi, hanya dingin dan siap. Seorang komandan memberi aba-aba singkat lewat pengeras suara, menyuruh pasukan tetap bersiaga dan tidak terpancing. Namun di luar pagar, suasana semakin panas. Massa mulai menyanyikan lagu-lagu perjuangan, menyalakan toa, dan beberapa bahkan mencoba mendekat untuk menempelkan poster pada pagar oli. Lucunya, karena pagar licin,
Poster-poster itu jatuh begitu saja, membuat massa tertawa. Gelak tawa bercampur dengan kemarahan, menciptakan suasana yang kontradiktif. Bagi mereka, pagar oli bukan hanya penghalang fisik, tetapi juga bahan olok-olok yang melemahkan wibawa mereka yang duduk di kursi empuk DPR. Bayangkan, wakil rakyat takut sama poster sampai pakai oli segala. Celetuk seorang mahasiswa sambil disoraki temannya. Dan momen itu, lagi-lagi, langsung direkam kamera ponsel dan menjadi viral dengan cepat. Sementara di ruang-ruang ber-AC dalam gedung DPR, para anggota dewan sibuk memantau lewat televisi internal dan laporan intelijen. Mereka tahu pagar oli sudah jadi bahan olok-olok, tapi tak banyak yang bisa mereka lakukan. Ada yang memilih bungkam, ada yang mencoba membela diri dengan alasan keamanan. Ini demi menjaga fasilitas negara, kata seorang anggota dewan dalam wawancara singkat. Tapi alasan itu justru menambah bahan bakar kritik. Fasilitas negara. Bukankah gedung DPR itu milik rakyat? Kalau benar milik rakyat, kenapa rakyat malah dijauhkan? Komentar seorang aktivis di televisi. Publik pun semakin geram. Perdebatan sengit muncul di televisi, radio, dan ruang-ruang diskusi daring. Oli di pagar bukan lagi sekadar peristiwa teknis, tapi sudah menjelma isu politik besar yang menggerogoti kepercayaan publik. Di sisi lain, akademisi mulai angkat bicara. Seorang sosiolog dari sebuah universitas ternama menulis artikel panjang yang menyebut bahwa oli di pagar DPR adalah simbol alienasi politik, sebuah kondisi di mana rakyat merasa terasing dari wakilnya sendiri. Tindakan ini meskipun terlihat sederhana, memuat pesan yang sangat kuat. Ia menunjukkan adanya ketakutan, adanya jarak, dan adanya benteng fisik maupun simbolik antara rakyat dan penguasanya. Oli itu adalah metafora dari hubungan yang licin, sulit diraih, dan penuh kecurigaan, tulisnya. Artikel itu menyebar cepat di kalangan akademisi dan mahasiswa, lalu diterjemahkan dalam bahasa populer oleh netizen dalam bentuk meme dan thread panjang di Twitter. Efeknya dahsyat. Rakyat semakin yakin bahwa oli di pagar adalah bukti nyata bahwa DPR sudah kehilangan legitimasi moralnya. Mereka boleh saja masih berkuasa secara formal, tetapi di mata rakyat, wibawa mereka sudah runtuh. Klimaks terjadi ketika sebagian massa mencoba mendorong barikade. Teriakan menggema, "Buka pagar! Buka pagar!" Aparat segera bersiaga, tameng diangkat, gas air mata dipersiapkan. Suasana mencekam, seakan-akan bentrokan besar akan pecah kapan saja. Beberapa mahasiswa mencoba memanjat pagar, namun langsung tergelincir karena licin. Kerumunan serentak bersorak, ada yang menertawakan, ada yang marah, ada pula yang semakin bersemangat. Momen itu memperlihatkan bagaimana oli yang seharusnya jadi penghalang justru menjadi bahan tontonan yang mempermalukan. Karena setiap kali seseorang terpeleset, kamera-kamera langsung menangkapnya. Dan video itu beredar dengan caption, "Inilah hasil panik DPR." Aparat akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin dekat. Jalanan berubah kacau. Orang-orang berlarian, suara batuk dan teriakan bercampur jadi satu. Namun, meski dibubarkan, semangat tidak padam. Justru peristiwa itu semakin memperkuat keyakinan bahwa suara rakyat sengaja ditekan, bahkan dihalangi dengan cara-cara yang aneh dan memalukan. Malam harinya, setelah debu gas air mata mereda dan jalanan kembali lengang, pagar DPR masih berdiri dengan oli yang menetes perlahan. Kilau hitamnya terlihat suram di bawah cahaya lampu jalan. Tapi yang lebih mengerikan bukanlah oli itu sendiri, melainkan apa yang kini melekat pada citra DPR. Mereka kini dikenal bukan lagi sebagai wakil rakyat, melainkan sebagai lembaga yang takut pada rakyatnya. Esok paginya, headline koran menulis dengan lantang, "Panik, DPR tutupi pagar dengan oli." Televisi menayangkan analisis panjang. Media asing pun ikut meliput, menggambarkan fenomena ini sebagai bukti lemahnya demokrasi di negeri ini. Dunia kini tahu bahwa di sebuah negeri tropis yang kaya, rakyatnya harus berhadapan dengan pagar licin penuh oli hanya untuk menyuarakan pendapat. Dan dari situlah lahir sebuah pertanyaan besar. Apakah demokrasi kita masih sehat? Ataukah ia sedang tergelincir, licin, seperti pagar itu?